Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Astuti dan teman saya Eka Fitria Jayanti. Di sini saya akan membahas tentang uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Hanif Amrullah ZA. Yang pertama, di sini saya akan membahas uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk nilai residual dengan menggunakan bantuan program SPSS. Namun, sebelum kita melanjutkan ke langkah-langkah pengolahan data, alangkah baiknya kita pahami prinsip dasar dalam uji hipotesis. Yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu pengertian dan kegunaan. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik itu merupakan persyaratan statistik yang harus terpenuhi dalam analisis regresi. Selanjutnya, uji normalitas juga memiliki tujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak, di mana model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,0, maka nilai residual berdistribusi normal. Begitu pula sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, kita buka ke Excel. Nah, sebelumnya kalian pindahkan terlebih dahulu hasil uji atau hasil penelitian yang ingin kalian uji ke dalam Microsoft Excel agar memudahkan kalian dalam memasukkan data-data. Di sini saya sudah memasukkan data hasil penelitiannya ke dalam Microsoft Excel, yaitu data hasil ujian siswa mata pelajaran matematika. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 22. Di sini SPSS ada data view dan variable view. Kita klik variable view, di sini ada name. Di sini kita beri nama pre-kelakuan atau pretest kelakuan. Kita enter. Di sini kita ubah desimalnya menjadi 0 karena hasil penelitian saya nilainya adalah bilangan bulat. Jika hasil penelitian kalian ada komanya, maka kalian ganti beberapa angka di belakang koma. Ya, di sini labelnya kita tulis pretest kelakuan. Pretest kelakuan. Yang kedua yaitu post kelakuan. Enter, sama saja desimalnya kita rubah menjadi 0, labelnya kita post test kelakuan. Yang ketiga yaitu pre-control, karena kelasnya kan kelas kelakuan dan kelas kontrol. Sama saja, ini desimalnya diganti 0, ini pre-test control, yang ini post control. Enter, ini kita ganti 0, ini ganti post test control. Jika kita menggunakan bantuan SPSS, maka kita hanya perlu merubah nilai desimal dengan labelnya. Yang nilainya biarkan seperti ini. Selanjutnya kita buka data view. Nah, data view di sini ada pre-kelakuan, post kelakuan, pre-control, dan post control.
Di sini perilakuan kita buka ke Microsoft Excel, kita buka nilai pretest kelakuan, kita klik nomor 1, kita copy sampai data siswa 33, Ctrl C, kita kembali lagi ke SPSS perilakuan, Ctrl V. Pos kelakuannya pun sama, kita kembali ke Excel, kita copy paste sampai data siswa 33, Ctrl C, Ctrl V. Begitu seterusnya sampai pada nilai post control. Post control kita copy paste, kita Ctrl V. Setelah selesai, simpan file, kita klik file, pilih save as, kita pilih dokumen yang ingin kalian pilih tempat untuk menyimpan data kalian, terus filenya kita beri nama data statistik deskriptif, data statistik deskriptif, kita save. Selanjutnya kita buka analyze, kita buka deskriptif Oke, kali ini saya akan melanjutkan uji homogenitas dengan menggunakan SPSS 22. Seperti pada sebelumnya, pada uji normalitas saya menggunakan data di dua kelas, yaitu di nilai perilaku dan nilai kontrol. Saya memiliki 4 nilai, yaitu pretest, posttest, dinilai perilaku maupun nilai kontrol. Yang kita butuhkan di dalam uji homogenitas ini, pertama-tama pindahkan data penelitian kalian pada Excel. Kalau sudah kalian pindahkan pada Excel, berikan kode, karena di sini saya akan menguji homogenitas, maka saya memerlukan 2 nilai, yaitu nilai pada posttest atau nilai perilaku maupun nilai pada posttest nilai kontrol. Di posttest perilaku saya memberikan kode 1 sini. Di posttest kontrol saya berikan kode 2. Kalau sudah seperti ini, buka menu SPSS kalian. Kalau udah seperti ini, buka menu SPSS. Di sini ada data view dan juga ada variable view. Pada bagian variable view yang bagian name ini, ketikkan hasil. Untuk kolom yang kedua, ketikkan kelas. Pada desimal tetap 0. Di sini 2 itu saya ganti 0 dulu. Karena nilai saya bilangan bulat. Pada bagian label, ketikkan hasil belajar siswa. Pada bagian kelas, kita ketik kelas. Pada bagian value, ini
Yang titik 3 pada bagian kelas ini, ketikkan kode 1, bagian value, ketikkan kode 1, karena tadi kita labelnya post test, nilai perilaku kita tulis post test, nilai perilaku, kita add, kemudian kode kedua, lalu labelnya post test control, 2, labelnya post test nilai kontrol. Add, oke. Sudah, silakan save, beri nama uji homogenitas. Karena di sini sudah saya save, langsung saja klik analis, pilih deskriptif statistik, lalu pilih explore. Ini hasil belajar siswa kita pindahkan sebelah sini, untuk kelas kita pindahkan sebelah sini, lalu klik plot. Karena kita ingin menguji homogenitas, centang power estimation yang ini, lalu pilih continue, kita oke. Nah, kita akan muncul seperti ini. Cari test of homogeneity of variance. Ini. Untuk mengetahui data penelitian kita ini homogen atau tidak homogen, antara nilai perilaku dengan nilai kontrol homogen atau tidak, maka kita mengambil keputusan. Dasar keputusannya yang pertama, jika nilai signifikansi pada Bassett Hoffman itu lebih dari 0,05, maka data homogen. Lalu yang kedua, jika kebalikannya yaitu kurang dari 0,05, maka penelitian tidak homogen. Nilai signifikansinya di sini 0,650, di mana 0,650 itu lebih dari 0,05, artinya data ini homogen. Mungkin selanjutnya yaitu uji hipotesis, yang mana uji hipotesis ini dengan menggunakan uji Parette sample t-test. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah cara pengujian uji hipotesis, kita bahas dulu dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama itu dasar pengambilan keputusan dalam uji Parette sample t-test, yaitu yang satu, jika hasil signifikan 2 tailet kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Begitu juga sebaliknya, jika A signifikan 2 sampai tailet lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, di mana HO tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pre-test dan post-test, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan modul interaktif dalam meningkatkan hasil belajar. Yang HA ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pre-test dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan model interaktif dalam peningkatan hasil belajar. Selanjutnya, uji hipotesis dengan menggunakan uji Parette sample t-test untuk menguji apakah penggunaan modul interaktif dapat mempengaruhi hasil belajar. Tadi kita sudah membahas tentang uji Tadi kita sudah melakukan uji normalitas dan homogenitas. Berdasarkan perhitungan tadi, data penelitiannya adalah data normalitas dan data homogen. Sekarang kita melakukan uji hipotesis dengan
variate simple t-test. Yang pertama kita buka SPSS, kita variable view, klik name-nya kita tulis pre kelakuan, ini post kelakuan, desimalnya kita ubah menjadi 0. Labelnya kita ubah jadi pre-test kelakuan, ini post test kelakuan. Selanjutnya pre-control, ini pretest control. Yang ini post control. Desimalnya jangan lupa diubah jadi 0. Sama saja desimalnya, jika nilai hasil penelitiannya bilangan bulat maka desimalnya 0. Jika ada angka di belakang koma ada angka, maka nilainya sesuai dengan angka di belakang koma. Di sini ditulis post test control. Nah, sekarang kita buka data view. Di sini sudah ada pre-kelakuan yaitu pre-test kelakuan, post kelakuan yaitu post test kelakuan, pre-control yaitu pre-test control, post control yaitu post test control. Selanjutnya kita copy paste pre-test kelakuannya dari nilai pre-test perilaku. Kita copy, Ctrl C, masukkan ke SPSS, Ctrl V, masih loading. Selanjutnya post kelakuan, Ctrl C, SPSS, Ctrl V. Nah, selanjutnya pretest control. Begitu terus sampai dengan post test control kita copy paste. Setelah itu kita masuk ke analyze, kita complements, habis itu ke variate simple paste. Nah, ini pretest kelakuannya kita pindahkan dengan mengklik tanda panah. Post testnya juga semuanya dipindahkan sama. Setelah selesai, kita klik Optimus untuk mengetahui nilai ini. Kita continue. Oke. Nah, data outputnya seperti ini. Kita selanjutnya ini sudah muncul nilai hasil variate simple testnya. Yang perlu kita perhatikan cuma dialog 1 dan dialog 2, dimana dalam dialog 1 itu nilai pretest kelakuan, post test kelakuan, pretest control dan post test control itu memiliki perbedaan, dimana post test kelakuan itu nilainya lebih besar daripada pretest kelakuan. Begitu pula dengan
pretest control dengan post-test control. Selanjutnya kita melihat atau menguji apakah data nilai siswa jika menggunakan modul interaktif itu lebih baik daripada tidak menggunakan modul interaktif. Sebelum itu kita harus kembali lagi untuk pengambilan keputusannya seperti ini. Nah, jadi berdasarkan pengambilan keputusan jika hasil signifikannya 2 tile kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai signifikan 2 tile lebih besar 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, dan di sini sig 2 tilitnya 0,00 berarti 0,00 berarti dia kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi HO yang ditolak, yang diterima HA. Berarti berdasarkan pengujian hipotesis dengan teori Pilot Simple, ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan modul interaktif dalam meningkatkan hasil belajar. Jadi menggunakan modul interaktif itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi kesimpulannya, kesimpulan penelitian penggunaan modul interaktif dengan tidak menggunakan modul interaktif. Yang pertama yang diuji dengan uji normalitas, itu datanya adalah data normal. Yang kedua yaitu dengan uji homogenitas, yaitu datanya termasuk dalam data homogen. Yang ketiga yaitu uji hipotesis, yang dimana modul interaktif itu dapat mempengaruhi nilai siswa. Jadi sangat terlihat perbedaannya, di mana antara siswa yang tidak menggunakan modul interaktif itu nilainya lebih rendah ketimbang siswa yang menggunakan modul interaktif. Sekian pembahasan yang dapat kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.